Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal binikmatil iman wal islam. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Yuk kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, bismillah. Hari ini kita akan kembali belajar tema 6 subtema 2 ya. Muatannya bahasa Indonesia. Baik. Di subtema 2 ini kita belajar hebatnya cita-citaku. Menjelaskan cara membuat puisi. Siapa nih yang sudah pernah menulis puisi? Mungkin kita menuliskan puisi untuk sahabat kita ataupun ibu kita. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Ini ada cara agar lebih mudah membuat puisi. Coba ada 2 hal kita perhatikan. Yang pertama, menentukan tema. Tema puisi ini merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi. Tema puisi akan membantu kita untuk menulis, akan membantu kita untuk membuat puisi tetap sesuai dengan ruang lingkup di dalamnya ya. Yang kedua, yaitu ada melakukan observasi. Observasi ini bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan untuk mendapatkan ide atau inspirasi. Selain itu, observasi ini juga dapat dilakukan dengan cara apa? Dengan cara kita membaca buku anak-anak. Jadi, membaca buku itu adalah hal yang mudah agar memudahkan kita untuk membuat puisi atau menulis. Ataupun selain membaca buku juga bisa dengan ketika kita melakukan perjalanan atau menyaksikan suatu kejadian. Bisa kita menuliskan puisi ketika membaca buku atau melakukan perjalanan dan menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian. Ini selanjutnya yaitu agar dapat membuat puisi dengan mudah, kita harus mempersiapkan apa? Yang pertama, yaitu menentukan tema puisi yang kita sukai. Yang kedua, kita menyiapkan peralatan tulis kita, ada pensil, ada buku, ada penghapus jika anak-anak menggunakan pensil. Yang ketiga yaitu lakukanlah observasi terhadap objek pada tema puisi. Misal judulnya alam semesta, jadi anak-anak observasi bisa. Alam semesta itu kan luas, bisa di sawah ataupun di pegunungan, bisa, jadi bebas. Yang keempat yaitu observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Yang kelima yaitu tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Jadi ketika kita menuliskan puisi, agar mudah untuk menuliskannya, kita langsung menentukan kejadian tersebut. Yang keenam, langkahnya apa kira-kira? Yang keenam yaitu catatlah setiap informasi yang telah kita baca. Oke, next. Selanjutnya menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Yang pertama, kita menggunakan kata yang bermakna positif. Katanya yang baik-baik. Udah ceria, semangat, bahagia. Itu kata-kata yang positif. Yang kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang santun. Yang keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, ataupun menghina. Ini enggak boleh ya anak-anak. Jadi menggunakan kata-kata yang positif, yang baik, yang indah, yang santun.
bukan yang mengejek. Yang kelima yaitu menggunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah, canda tawa. Nah, yang keenam, menggunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Jadi, diibaratkan bisa. Nah, ini ada langkah-langkah dalam menuliskan puisi. Nah, yang pertama diperhatikan ya. Yang pertama yaitu siapkan alat tulis seperti kertas dan ballpoint. Yang kedua, kita menentukan tema. Kira-kira mau menuliskan apa? Dan menentukan judul puisi yang akan kita buat. Misal judulnya Ibu. Nah, nanti anak-anak bisa menuliskan puisi tentang ibu. Jadi, kita tentukan temanya dulu. Yang ketiga yaitu pilihlah kata yang sesuai dengan tema puisi. Kalau judulnya ibu berarti nanti isinya tentang apa? Juga tentang ibu. Tidak keluar dari lingkup judul yang telah kita buat tadi. Selanjutnya, menuliskan puisi dengan sesuai imajinasi atau ide dan pikiran kita. Jadi dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat itu akan memunculkan ide atau imajinasi anak-anak. Pasti anak-anak bisa. Nah, yang terakhir yaitu bacalah puisi buatanmu berulang-ulang agar mengetahui kata yang tidak sesuai. Nah, setelah kita sudah menuliskan puisi, sudah latihan, kemudian kita baca dari awal sampai akhir. Kira-kira mana yang belum sesuai dengan objeknya? Kira-kira perlu diperbaiki atau tidak? Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi. Nah, perhatikan langkah-langkah menentukan puisi atau makna puisi karya pribadi. Yang pertama, tentukan tema puisi. Yang kedua, temukan hal-hal penting dalam puisimu dengan menggunakan kata tanya. Ada apa, siapa, bagaimana, dan di mana. Kemudian, cari kata yang sulit. Selanjutnya, tentukan makna setiap larik puisi. Buatlah kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi. Dan yang terakhir yaitu rangkailah kalimat yang berisi makna setiap larik untuk memaknai bait puisi. Jadi ini langkahnya harus kita baca dulu ya. Baca dulu puisi kita, kira-kira maknanya apa di dalam puisi yang telah dibuat tadi. Nah, ini selanjutnya membuat puisi pribadi berdasarkan gambar. Nah, nanti anak-anak latihan ya, boleh memilih gambar Pak Polisi atau ini gambar apa ini yang sampingnya ini. Oh, bisa Bu Guru ini. Jadi nanti anak-anak membuat satu bait puisi, boleh memilih gambar yang mana, satu atau dua. Nanti coba disiapkan alat tulisnya, pensil ataupun ballpoint dengan buku ya. Silahkan ditulis nanti latihannya, kemudian dikumpulkan hari Sabtu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Tetap semangat dimanapun anak-anak berada dan tetap melakukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.